Di dunia ini, di mana setiap senyuman bisa menyembunyikan ribuan pikiran dan setiap jabat tangan mengandung makna lebih dari sekadar sapaan, seringkali sulit untuk benar-benar memahami seseorang. Hari ini, kita akan membahas dinamika kepercayaan dan penipuan dengan menggunakan sudut pandang filsafat Stoik. Para Stoik mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, cara kita bereaksi dan memahami mereka dapat membentuk hubungan sosial kita. Bersama saya, mari kita jelajahi kekuatan yang sering tak terlihat dalam interaksi sehari-hari. Kita akan mengungkap kebijaksanaan yang tidak hanya membantu kita menjalani kehidupan yang sukses, tetapi juga bermakna. Tetaplah bersama kami hingga akhir untuk mendapatkan wawasan berharga yang akan membantu Anda menghadapi dunia dengan lebih bijaksana. Jika Anda menghargai apa yang kami lakukan, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini tanpa melewatkan bagian apapun. Mari kita mulai. Manipulator yang berpura-pura peduli. Pada pandangan pertama, orang ini tampak seperti seseorang yang benar-benar memahami Anda lebih dari siapapun. Mereka mengangguk di saat yang tepat, dan senyuman mereka terlihat seolah dirancang khusus untuk Anda. Tetapi seiring waktu, pola yang mengganggu mulai terlihat. Anda menyadari bahwa pemahaman mereka bukanlah karena kepedulian yang tulus, melainkan strategi. Mereka menggunakan kerentanan Anda untuk keuntungan pribadi mereka. Mereka seperti pemain catur dalam hubungan sosial. Setiap gerakan diperhitungkan bukan untuk membantu Anda, tetapi untuk memajukan posisi mereka sendiri. Di saat Anda berbagi cerita atau perasaan, mereka tidak hanya mendengarkan, mereka sedang mengumpulkan informasi. Namun, informasi ini tidak disimpan untuk mendukung Anda. Sebaliknya, seringkali dijadikan senjata untuk mendorong Anda melakukan keputusan atau tindakan yang menguntungkan mereka, bukan Anda. Kedok mereka sebagai sosok yang peduli hanyalah sebuah topeng. Di baliknya, bukanlah seorang sekutu, melainkan seorang strategis yang memandang hubungan sebagai alat, bukan ikatan yang patut dihargai. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencari kejelasan daripada kenyamanan dan kebenaran di atas ilusi yang menyenangkan. Marcus Aurelius menyarankan kita untuk waspada terhadap sifat pikiran kita yang mudah dipengaruhi serta niat orang-orang di sekitar kita. Dia mungkin akan menyarankan kita untuk mengamati bukan hanya apa yang teman katakan, tetapi juga apa yang mereka lakukan, tindakan mereka, cara mereka berbicara tentang teman lain saat tidak ada, cara mereka menjaga rahasia Anda, dan cara mereka menghormati batasan Anda adalah indikator sejati karakter mereka. Lalu, bagaimana cara menghadapi teman manipulatif? Mulailah dengan menetapkan batasan yang tegas dan jelas. Bagikan informasi secara selektif, karena tidak setiap pemikiran internal membutuhkan validasi eksternal, terutama dari seseorang yang niatnya diragukan. Perlahan-lahan, jauhkan diri dari pengaruh mereka, dan fokuslah pada hubungan yang membawa hal positif dan pertumbuhan. Teman sejati memperkaya hidup Anda dan menginspirasi Anda untuk berkembang, bukan membuat Anda menyusut. Mereka menambah makna dalam hidup Anda melalui dukungan dan kepedulian yang tulus, bukan menguranginya melalui manipulasi dan penipuan. Pengkritik yang tak pernah puas. Orang ini seolah membuat hidup mereka sebagai misi untuk menemukan kekurangan dalam segala hal di sekitar mereka. Setiap proyek yang Anda kerjakan, setiap ide yang Anda ajukan, dan setiap aspek dari kepribadian Anda tampaknya tidak pernah cukup baik bagi mereka. Umpan balik mereka yang seringkali kekurangan kehangatan kritik membangun,
lebih terasa seperti penghakiman yang tiada henti. Perlahan-lahan mengikis rasa percaya diri dan harga diri Anda dengan setiap komentar. Si pengkritik konstan seringkali beroperasi dengan dalih bahwa mereka hanya jujur atau ingin membantu Anda menjadi lebih baik. Tetapi ada garis tipis antara kritik yang membangun dan perincian yang meremehkan. Kritik mereka yang terus-menerus dapat menciptakan lingkungan yang beracun, di mana alih-alih tumbuh, Anda merasa harus menjaga setiap tindakan dan kata-kata dengan hati-hati karena takut akan kritik. Hal ini dapat membatasi kreativitas dan inisiatif Anda, membuat Anda meragukan kemampuan dan nilai diri Anda. Marcus Aurelius pernah berkata, "Tolak rasa cedera Anda, maka cedera itu sendiri akan hilang." Pengingat kuat dari Stoik ini mengajarkan kita untuk tidak menginternalisasi kata-kata kasar atau persepsi negatif dari orang lain. Stoikisme mengundang kita untuk mempertimbangkan sumber kritik dan merenungkan apakah ada kebenaran dan nilai di dalamnya. Jika ada sesuatu yang dapat dipelajari, gunakanlah untuk keuntungan Anda. Jika tidak, biarkan itu berlalu seperti air mengalir di atas bebek. Untuk menghadapi seorang pengkritik konstan, sangat penting untuk menjaga perspektif Anda. Pahami bahwa kritik mereka lebih banyak mencerminkan pandangan dunia, ketidakamanan, atau frustrasi pribadi mereka sendiri daripada kemampuan atau nilai Anda. Bangun batasan untuk melindungi ruang mental Anda. Dengarkan, evaluasi, lalu pilih apakah akan menerima atau menolak kata-kata mereka. Hadapi mereka dari posisi kekuatan, mengakui umpan balik tanpa membiarkannya merendahkan rasa harga diri Anda. Dalam praktik Stoik, kita belajar untuk fokus pada tindakan dan reaksi kita sendiri yang berada dalam kendali kita, daripada mencoba mengendalikan pendapat atau perilaku orang lain yang berada di luar kendali kita. Dengan menerapkan prinsip ini, Anda dapat mempertahankan kedamaian batin dan melanjutkan perjalanan pertumbuhan pribadi Anda, bahkan di tengah kritik yang konstan. Teman superficial. Sekilas, mereka tampak seperti individu yang paling ramah yang pernah Anda temui. Dengan senyum lebar, mereka akan menanyakan kabar Anda dan membuat berbagai gestur yang menunjukkan seolah-olah mereka peduli. Namun, seperti yang mungkin segera Anda sadari, kehangatan mereka seringkali hanya sebatas permukaan, lebih menyerupai genangan air dangkal daripada lautan yang menyambut. Orang-orang ini adalah kupu-kupu sosial yang dengan anggun berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain tanpa pernah benar-benar menetap cukup lama untuk membangun koneksi yang mendalam dan berarti. Dalam dunia mereka, interaksi seringkali berupa pertukaran sopan santun yang menyenangkan, tetapi tidak pernah menyentuh esensi persahabatan sejati. Mereka mungkin hadir di setiap pesta dan terlihat di semua lingkaran sosial Anda, tetapi saat keadaan menjadi sulit, kehadiran mereka seringkali sekejap, seperti komitmen mereka. Persahabatan sejati, seperti yang kita ketahui, bukan hanya tentang berbagi tawa di bawah sinar matahari, tetapi tentang berdiri bersama dalam badai, sesuatu yang mungkin terlalu berat bagi mereka. Stoicisme mengajarkan kita pentingnya hubungan yang tulus dan nilai dari lingkaran teman yang kecil tetapi berkualitas tinggi dibandingkan jaringan kenalan yang luas. Seneca menekankan kualitas persahabatan daripada kuantitas. Ia menganjurkan hubungan di mana rasa hormat dan ketulusan saling mendominasi, membimbing kita untuk mencari teman yang mencerminkan nilai-nilai kita dan memberikan kehadiran yang stabil serta dapat diandalkan dalam hidup kita. Untuk menghadapi orang-orang yang hanya ramah di permukaan,
Sangat penting untuk mengenali tanda-tandanya sejak dini. Nikmati kebersamaan mereka jika perlu, dalam momen ringan yang hanya membutuhkan interaksi kasual. Namun, gunakan energi emosional Anda dengan bijaksana. Simpan kepercayaan mendalam dan detail tentang kerentanan Anda untuk mereka yang telah membuktikan diri, baik dalam kebahagiaan maupun kesulitan. Mengembangkan ketajaman dalam interaksi sosial Anda bukan hanya bijaksana, tetapi juga diperlukan untuk melindungi kesejahteraan emosional Anda dan memastikan lingkaran sosial Anda tetap otentik. Pendengar yang tidak perhatian, Anda pasti mengenal tipe ini. Mereka mengangguk setuju, bahkan sesekali menyelipkan gumaman seperti, "Oh gitu." Tetapi Anda tahu mereka tidak benar-benar bersama Anda. Secara fisik mereka hadir, ya, tetapi secara mental mereka telah melayang jauh ke tempat lain, jauh dari percakapan yang sedang berlangsung. Berbicara dengan mereka terasa seperti berbicara kepada tembok yang sesekali mengangguk. Interaksi seperti ini bisa sangat membuat frustrasi karena kehilangan esensi fundamental komunikasi, yaitu pertukaran dan pemahaman yang tulus. Hubungan, baik itu pribadi maupun profesional, membutuhkan pengertian bersama dan keterlibatan aktif. Ketika seseorang terus-menerus gagal memberikan perhatian, mereka mengirimkan pesan yang jelas. Apa yang Anda katakan tidak penting bagi mereka. Perilaku ini tidak hanya menghambat aliran ide, tetapi juga merusak hubungan emosional yang dapat terjalin melalui mendengarkan yang tulus. Komunikasi yang efektif adalah jalan dua arah, dan ketika menjadi satu arah saja, hubungan itu akan menderita. Latihan stoik tentang kesadaran saat ini mengajarkan kita untuk sepenuhnya terlibat dalam tugas yang sedang dilakukan. Bagi stoik seperti Marcus Aurelius, mendengarkan dengan penuh perhatian bukan hanya soal kesopanan, tetapi juga kewajiban. Itu adalah bentuk penghormatan kepada orang yang berbicara. Dengan memberikan perhatian penuh kepada mereka, mencerminkan keyakinan stoik akan pentingnya setiap interaksi manusia. Jika Anda sering mendapati diri berada di ujung interaksi dengan pendengar yang tidak perhatian, ada beberapa strategi stoik yang dapat Anda terapkan. Pertama, pastikan komunikasi Anda sendiri jelas dan menarik. Terkadang, sekadar mengajukan pertanyaan langsung dapat membangunkan pendengar dari lamunan mereka dan mengembalikan fokus mereka. Jika itu tidak berhasil, teguran halus mungkin diperlukan. Beritahukan bahwa Anda menyadari mereka tidak sepenuhnya hadir dan ajak mereka kembali ke percakapan. Namun, jika pola ini terus berlanjut, mungkin sudah saatnya mempertimbangkan nilai yang diberikan orang ini dalam hidup Anda. Apakah mereka memberikan rasa hormat dan perhatian yang Anda layak dapatkan? Jika tidak, mungkin sudah waktunya mengarahkan energi Anda ke hubungan yang memberikan keterlibatan dan penghargaan timbal balik. Orang yang kurang empati. Tipe ini seringkali tampak tidak menyadari lanskap emosional di sekitarnya. Mereka menjalani hidup dengan fokus sepenuhnya pada kebutuhan dan tujuan mereka sendiri, seringkali mengorbankan orang-orang di sekitar mereka. Dalam percakapan, pembicaraan mereka mungkin didominasi oleh pencapaian, masalah, dan sudut pandang mereka sendiri, tanpa sedikit pun memperhatikan apa yang dirasakan atau dialami oleh orang lain. Berinteraksi dengan seseorang yang kurang empati bisa terasa seperti menghadapi dinding emosi. Perasaan dan pengalaman Anda cenderung diabaikan, bahkan mungkin dianggap tidak relevan. Ini bukan hanya soal kurangnya kecerdasan emosional, melainkan juga kurangnya koneksi mendasar terhadap kemanusiaan orang lain.
Akibatnya, orang-orang seperti ini sering meninggalkan jejak hubungan yang terluka, bingung mengapa interaksi mereka dipenuhi konflik dan kesalahpahaman. Stoicisme menawarkan solusi mendalam untuk pola pikir semacam ini. Filsafat ini mengajarkan pentingnya melihat melampaui diri sendiri dan memahami bahwa pengalaman manusia saling berhubungan. Para Stoik seperti Epictetus menekankan peran empati dalam etika manusia. Ia mengajarkan kita untuk mendengarkan dan merespons orang lain dengan kebaikan dan pengertian. Mengakui bahwa kita semua adalah bagian dari komunitas yang lebih besar, masing-masing dengan perjuangan dan keberhasilan kita sendiri. Jika Anda berurusan dengan seseorang yang kurang empati, Stoicisme menyarankan kita untuk tidak membalas ketidakpedulian mereka dengan amarah atau kebencian. Sebaliknya, anggap ini sebagai kesempatan untuk melatih kesabaran dan menjadi contoh. Tunjukkan empati bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena itu adalah tindakan yang bijaksana. Namun, penting untuk menetapkan batasan. Melindungi kesejahteraan emosional Anda adalah hal yang penting, dan terkadang itu berarti membatasi interaksi dengan mereka yang merusaknya. Berurusan dengan orang yang kurang empati membutuhkan keseimbangan antara belas kasih dan perlindungan diri. Anda dapat mencoba menunjukkan perilaku empatik kepada mereka, tetapi Anda juga harus menyadari kapan harus mundur dan tidak membiarkan sikap egois mereka memengaruhi kedamaian Anda. Ingatlah, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, apa yang kita lakukan sekarang bergema dalam keabadian. Biarkan tindakan Anda mencerminkan integritas dan belas kasih, bahkan di tengah sikap apatis. Ini bukan hanya tentang mengubah mereka, tetapi juga tentang tetap setia pada nilai-nilai Anda, apapun cara orang lain bertindak. Pengganggu yang konstan. Orang ini seolah-olah telah menguasai seni membuat orang lain kesal. Dengan kemampuan mereka untuk mengusik dan memancing emosi, mereka tahu persis bagaimana membuat Anda merasa terganggu. Entah melalui sindiran halus, pujian yang berbalut ejekan, atau provokasi kecil, mereka tampaknya memainkan semacam permainan catur emosional. Tujuannya? Membuat Anda kehilangan keseimbangan, entah untuk hiburan mereka atau keuntungan pribadi. Pengganggu yang konstan hidup dari reaksi yang bisa mereka dapatkan dari Anda. Setiap lirikan kesal atau desahan frustrasi adalah kemenangan bagi mereka, bukti kemampuan mereka untuk mengendalikan arus emosi di sekitar mereka. Interaksi seperti ini bisa sangat melelahkan, membuat Anda selalu waspada terhadap gerakan berikutnya dan terus bersiap menghadapi gangguan kecil tapi terus-menerus yang mereka ciptakan. Namun, disinilah ajaran Stoikisme dapat menjadi benteng Anda. Stoikisme mengajarkan bahwa peristiwa eksternal dan tindakan orang lain tidak benar-benar mengganggu kita. Sebaliknya, itu adalah penilaian kita terhadap mereka yang membuat kita merasa terganggu. Marcus Aurelius pernah menulis, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa luar. Sadarilah hal ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Kebijaksanaan ini sangat relevan saat menghadapi pengganggu yang konstan. Dengan mengubah cara pandang Anda, dengan memutuskan bahwa tindakan mereka tidak akan memengaruhi keadaan emosional Anda mengambil kembali kendali. Anda menguatkan diri dan melucuti kekuatan mereka atas Anda. Latihan detachment stoik melibatkan pengakuan atas niat di balik provokasi mereka. Setelah Anda memahami bahwa perilaku mereka dirancang untuk mengguncang Anda bisa memilih untuk tidak membiarkannya berhasil. Bayangkan kata-kata dan tindakan mereka kehilangan kekuatannya, memudar menjadi latar belakang kehidupan Anda.
Ini bukan tentang mengabaikan mereka atau berpura-pura gangguan itu tidak ada, tetapi tentang mengubah cara Anda meresponsnya. Anda dapat mengenali upaya mereka untuk mengganggu Anda tanpa memberikan kemenangan kepada mereka dengan menunjukkan kekesalan. Berinteraksi dengan pengganggu yang konstan menjadi bukan soal melawan setiap gangguan, melainkan menjaga kedamaian batin Anda. Ini adalah demonstrasi kekuatan sejati, bukan karena Anda tidak pernah merasa terganggu, tetapi karena Anda mampu melampaui hal itu dan menjaga ketenangan Anda di tengah badai kecil yang mereka coba ciptakan. Korban abadi. Orang ini tampaknya hidup dalam keadaan krisis yang tak pernah berakhir. Tidak peduli hari, musim, atau situasinya, selalu ada sesuatu yang berjalan sangat buruk bagi mereka. Namun, yang membuat mereka sulit dihadapi bukan hanya frekuensi dari masalah-masalah ini, melainkan keengganan mereka untuk melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Mereka tampaknya menikmati perhatian dan simpati yang ditarik oleh masalah mereka, menggunakan rangkaian keluhan tanpa akhir sebagai alat untuk menarik dan mempertahankan orang-orang di sekitar mereka. Kisah-kisah mereka yang penuh kesedihan dapat sangat melelahkan secara emosional. Anda mungkin mendapati diri Anda terus-menerus terseret ke dalam drama mereka, menghabiskan waktu dan energi untuk mencoba membantu menyelesaikan masalah yang entah bagaimana selalu gagal terselesaikan. Ketergantungan mereka pada dukungan Anda mungkin terasa memuaskan di awal, seolah-olah kehadiran Anda benar-benar berarti. Namun, pada akhirnya, ini sering menjadi hubungan satu arah di mana usaha Anda tidak dihargai dan kebutuhan atau masalah Anda sendiri terabaikan. Stoicisme menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk menghadapi korban abadi. Para Stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa kita harus memusatkan perhatian pada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan menerima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Ketika berurusan dengan korban abadi, penting untuk mengenali batasan pengaruh Anda. Anda dapat menawarkan dukungan dan panduan, tetapi Anda tidak bisa mengubah situasi mereka, hanya mereka yang bisa melakukannya. Para Stoik akan menganjurkan kita untuk mempraktikkan empati, tetapi juga menjaga jarak. Rasakan penderitaan mereka, tetapi jangan biarkan diri Anda terjebak dalam gagasan bahwa Anda bertanggung jawab untuk memperbaiki hidup mereka. Selain itu, penting untuk menetapkan batasan dengan korban abadi. Jika kekacauan mereka mulai mengganggu kedamaian Anda, mungkin sudah waktunya untuk mengevaluasi ulang berapa banyak waktu dan energi emosional yang dapat Anda berikan. Membantu mereka tidak berarti terjebak dalam siklus krisis yang tak berujung. Sebaliknya, dorong mereka untuk mengambil tindakan nyata dan mencari solusi daripada sekadar menerima hiburan. Pendekatan ini tidak hanya melindungi kesejahteraan Anda, tetapi juga mendorong mereka menuju kemandirian dan tanggung jawab, nilai-nilai yang sangat dihargai dalam stoicisme. Ingatlah, meskipun belas kasih adalah sebuah kebajikan, itu tidak boleh mengorbankan stabilitas dan kebahagiaan Anda sendiri. Si bermuka dua. Orang ini telah menguasai seni bermuka dua. Di depan Anda, mereka tampak ramah dan bersahabat, bahkan membuat Anda merasa seperti seorang teman dekat. Namun di belakang Anda, mereka tidak segan-segan menjatuhkan Anda dengan kata-kata penuh sindiran atau fitnah. Kemampuan mereka untuk memakai topeng yang berbeda di hadapan audiens yang berbeda sangatlah mengganggu. Mereka dapat membuat Anda merasa seperti seorang kepercayaan, tetapi dalam sekejap, Anda mungkin mendengar mereka merendahkan Anda di hadapan orang lain.
Menyadari bahwa seseorang yang Anda anggap teman bisa dengan mudah mengkhianati kepercayaan Anda adalah pengalaman yang menyakitkan dan membingungkan. Orang bermuka dua tidak hanya merusak hubungan pribadi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang beracun di sekitarnya. Perilaku mereka memupuk ketidakpercayaan, konflik, dan ketidakamanan dalam kelompok, baik itu di tempat kerja, lingkaran pertemanan, maupun keluarga. Seringkali, tindakan mereka didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, entah itu kekuasaan, pengaruh, atau bahkan hiburan dari menciptakan kekacauan. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada kebajikan dan integritas kita sendiri, tanpa terpengaruh oleh tindakan orang lain yang penuh tipu daya. Seneca pernah menyarankan kita untuk memilih teman dengan bijak, dengan menekankan bahwa lebih baik menyendiri daripada berada di tengah pergaulan yang buruk. Filsafat ini juga mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita merespons pengkhianatan. Wajar untuk merasa terluka dan marah saat mengetahui seseorang bermuka dua, tetapi Stoik akan menyarankan kita untuk melampaui reaksi emosional awal tersebut. Mereka akan mendorong kita untuk merespons dengan akal dan martabat, tetap berpegang pada standar etika kita sendiri dan tidak menurunkan diri ke tingkat mereka. Strategi paling efektif dalam menghadapi orang bermuka dua adalah menjauhkan diri. Setelah sifat asli mereka terungkap, mengurangi investasi emosional dan pribadi Anda dalam hubungan tersebut adalah cara terbaik untuk melindungi diri dari kerugian lebih lanjut. Selain itu, penting untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang menghargai keaslian dan transparansi. Mengelilingi diri dengan individu yang mendukung dan jujur, baik di hadapan maupun di belakang Anda, sejalan dengan prinsip Stoik tentang menjalani hidup yang penuh kebajikan. Ini tidak hanya menciptakan lingkungan emosional yang lebih sehat, tetapi juga memungkinkan Anda untuk tumbuh dan berkembang tanpa terganggu oleh taktik manipulatif mereka yang bermuka dua. Individu toksik. Orang ini seringkali merupakan perpaduan dari berbagai sifat negatif, masing-masing lebih merusak daripada yang lain. Mereka mungkin menunjukkan perilaku seperti manipulasi, negativitas yang terus-menerus, kecemburuan, atau ketidakjujuran. Berada di dekat mereka bisa terasa seperti terjebak dalam badai yang terus-menerus, di mana pandangan positif Anda dan kedamaian batin Anda selalu berada di bawah ancaman. Kehadiran mereka dalam hidup Anda dapat memunculkan perasaan ragu, tidak percaya diri, bahkan ketakutan. Mereka tampaknya memiliki kemampuan untuk merusak pengalaman yang seharusnya membahagiakan dan mengubah kekuatan Anda menjadi kelemahan yang tampak. Pengaruh mereka dapat merembes ke berbagai aspek kehidupan Anda, mengaburkan penilaian Anda, dan memengaruhi interaksi Anda dengan orang lain. Menghadapi individu toksik sangat menantang karena mereka sering menciptakan lingkungan di mana Anda terus berada dalam posisi defensif, selalu bersiap melindungi diri dari ledakan emosi atau taktik manipulatif berikutnya. Ini bisa sangat melelahkan dan mengganggu stabilitas mental serta emosional Anda. Epictetus memberikan kebijaksanaan yang sangat relevan dalam situasi ini. Bukan apa yang terjadi pada Anda yang penting, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa kekuatan kita terletak pada reaksi kita, keputusan kita, dan kemampuan kita untuk tetap tenang di tengah situasi sulit. Penerapan pendekatan Stoik ini melibatkan penetapan batasan yang tegas dengan individu toksik. Tetapkan dengan jelas apa yang tidak dapat diterima dalam perilaku mereka terhadap Anda, dan konsistenlah dalam menegakkan batasan tersebut.
melindungi ruang pribadi dan kedamaian batin Anda adalah prioritas utama. Jika perilaku toksik mereka terus berlanjut meskipun Anda telah berusaha, mungkin sudah saatnya mempertimbangkan untuk sepenuhnya menjauh dari orang tersebut. Meskipun ini mungkin keputusan yang sulit, terutama jika mereka adalah teman dekat atau anggota keluarga, terkadang ini adalah pilihan terbaik untuk kesehatan Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung Anda dan mendorong pertumbuhan Anda. Bangun hubungan yang membawa energi positif, rasa saling menghormati, dan dukungan yang tulus. Dengan melakukan itu, Anda memperkuat ketahanan terhadap toksisitas dan menciptakan lingkungan di mana Anda bisa berkembang. Ingatlah, menghadapi individu toksik bukan hanya tentang menghindari dampak negatif mereka. Ini adalah tentang memastikan hidup Anda tetap didorong oleh nilai-nilai Anda, aspirasi Anda, dan pengejaran kebahagiaan sejati Anda. Anda memiliki kekuatan dan hak untuk memilih lingkungan serta hubungan yang mendukung kesejahteraan Anda, memungkinkan Anda untuk menjalani hidup terbaik Anda. Dan itulah panduan untuk menghadapi tipe-tipe orang yang dapat merusak hubungan dan kedamaian batin Anda. Ingatlah, ketenangan pikiran Anda adalah hal yang sangat berharga, dan siapa yang Anda pilih untuk percayai memainkan peran besar dalam menjaganya. Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini dalam perjalanan menuju kesadaran diri dan pertumbuhan. Jika Anda merasa wawasan yang kami bagikan bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan terus ikuti video-video kami berikutnya. Jangan lewatkan video selanjutnya yang akan muncul di layar Anda. Dengan terus mendalami kebijaksanaan stoikisme, Anda dapat memperkaya hidup Anda dengan wawasan yang membawa ketenangan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah bijaksana dan jagalah kedamaian batin Anda.